Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul obat-obat pada sistem kardiovaskular. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Diva Satria, selaku moderator dari kelompok 4. Berikutnya ada Cindy Atika Sania Putri, Deo Alfikri, Indi Darmawati, Lutfi Inaya Adita Putri, Nakesha Olianda, Revanda Syafikri, dan Suci Rahma Adham. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membahas yang pertama, yaitu gangguan atau penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang mengganggu sistem jantung dan pembuluh darah. Obat-obat pada sistem kardiovaskular merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di mana tekanan darah sistol lebih dari 140 mm raksa dan atau diastol lebih dari 90 mm raksa. Selanjutnya, penggolongan obat hipertensi yaitu ada beta blocker non-selektif, beta blocker selektif, kalsium blocker channel, ACE inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker, diuretik, vasodilator, penghambat adrenergik perifer, dan yang terakhir ada alpha 2 reseptor agonis. Selanjutnya, mekanisme kerja obat hipertensi. Golongan obat beta blocker non-gangguan menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 secara non-selektif, mengurangi kontraksi jantung dan menyebabkan bronkokonstriksi. Beta blocker gangguan menghambat reseptor beta 1 di jantung, menurunkan detak jantung, kontraktilitas dan tekanan darah tanpa banyak efek pada bronkus. Selanjutnya, kalsium channel blocker menghambat aliran ion kalsium ke dalam sel otot polos, pembuluh darah, dan otot jantung, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. ACE inhibitor, mekanisme kerjanya menghambat enzim angiotensin converting enzyme atau ACE, mencegah pembentukan angiotensin 2 sehingga menurunkan vasokonstriksi dan tekanan darah. ARB, angiotensin 2 reseptor blocker, menghambat reseptor angiotensin 2, mencegah vasokonstriksi dan menurunkan tekanan darah. Diuretik, meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui ginjal, mengurangi volume darah dan menurunkan tekanan darah. Lalu ada vasodilator dengan cara melebarkan pembuluh darah dengan mengendurkan otot polos yang menurunkan resistensi pembuluh darah dan tekanan darah. Selanjutnya, mekanisme kerja obat penghambat adrenergik perifer, menghambat neurotransmitter adrenergik di ujung saraf, menurunkan stimulasi sistem saraf simpatik pada pembuluh darah. Dan yang terakhir, alpha 2 reseptor agonis, merangsang reseptor alpha 2 di sistem saraf pusat, mengurangi pelepasan norepinefrin sehingga menurunkan tonus simpatik dan menurunkan tekanan darah. Lalu contoh obat pada golongan beta blocker non-selektif atau non-kardioselektif memiliki indikasi antiaritma, hipertensi primer, anti-migran. Lalu kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan untuk orang yang menderita asma bronkial. Efek sampingnya bisa terjadi reaksi alergi, ruam kulit, gatal-gatal, dan pembekakan pada wajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, obat beta blocker selektif atau kardioselektif. Indikasi mengatasi hipertensi, mengatasi angina setelah kegiatan fisik. Kontraindikasi, hipersensitif terhadap atenolon dan kandungan lain dalam obat ini. Gagal jantung. Efek samping yaitu bradikardi, pusing, lemas, dan vertigo. Selanjutnya ada K-blocker atau calcium channel blocker atau CCB. Indikasi obat ini pertama
Obat lini pertama hipertensi dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien. Kontraindikasi yaitu hipersensitivitas, efek samping, sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema, dan kelelahan. Selanjutnya ada ACE inhibitor, indikasi hipertensi, gagal jantung pasien dengan tekanan darah normal. Kontraindikasi yaitu wanita hamil. Efek samping, pruritus, gangguan indera pengecapan, gangguan proteinuria, meningkatkan nilai nitrogen, urea darah, dan kreatinin, dan neutropenia. Selanjutnya ada ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker. Indikasi umum hipertensi esensial. Kontraindikasi wanita hamil, laktasi, gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, sirotis hati, obstruksi saluran empedu, intoleransi fruktosa herediter. Efek samping gangguan GI, artralgia, berkeringat banyak, gangguan penglihatan, vertigo, infeksi saluran nafas atas, cemas, eksema, kram atau nyeri tungkai. Selanjutnya ada diuretik, indikasi mengelola hipertensi dan retensi jaringan yang disebabkan oleh gagal jantung, insufisiensi ginjal atau disfungsi hati. Kontraindikasi anuria, hepatik, depresi, elektrolit derajat berat. Efek samping nyeri perut, muntah, gangguan saluran cerna, pusing, hipotensi, dehidrasi, hiperurisemia, dan lain sebagainya. Vasodilator indikasi pencegahan dan pengobatan angina pektoris yang disebabkan penyakit jantung koroner. Kontraindikasi hipersensitivitas pasien yang memiliki alergi terhadap torasemid atau obat sulfonamida lainnya. Efek samping batuk, pusing atau sakit kepala, sakit tenggorokan, frekuensi buang air kecil meningkat, konstipasi atau diare. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu iskemia dan infark miokardium. Iskemia miokardium adalah kondisi di mana aliran darah ke otot jantung berkurang, sering disebabkan oleh penyempitan arteri koroner akibat aterosklerosis atau spasme arteri. Jika iskemia berlanjut dapat menyebabkan infark miokardium, yaitu kematian jaringan jantung akibat kekurangan oksigen yang parah. Penggolongan obat yang pertama nitrat, misalnya nitrogliserin untuk melebarkan arteri koroner. Yang kedua, beta blocker untuk mengurangi kerja jantung. Yang ketiga, antikoagulan seperti aspirin untuk mencegah pembekuan darah. Yang keempat, infark miokardium ditangani dengan trombolitik untuk melarutkan pembekuan darah. Yang terakhir, angioplasti atau bypass untuk memperbaiki aliran darah. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat untuk iskemia dan infark miokardium bertujuan mengembalikan aliran darah ke jantung. Obat-obatan seperti aspirin dan antikoagulan digunakan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Nitrogliserin berfungsi melebarkan pembuluh darah koroner, sedangkan beta blocker mengurangi beban kerja jantung. Dalam kasus infark miokard akut, terapi reperfusi seperti angioplasti atau penggunaan stent dilakukan untuk pembukaan arteri yang tersumbat, dan pengobatan lanjutan dengan statin membantu menurunkan kolesterol mekanisme. Contoh obat yaitu aspirin, indikasinya mencegah proses agregasi trombosit pada pasien infark miokard dan pasien angina tidak stabil, serta mencegah serangan cerebral iskemik sesaat. Kontraindikasi, obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi hipersensitif terhadap aspirin dan obat antiinflamasi, nonsteroid AIN atau ANS, dan lainnya. Efek samping pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebihan dan berbahaya, harap dikonsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat ini adalah iritasi dan pendarahan saluran pencernaan, muntah, mual, tukak lambung, dispnea, reaksi kulit, dan lainnya. Yang ketiga yaitu angina pectoris. Angina adalah nyeri dada mendadak yang parah seperti ditekan yang menyebar ke leher, rahang bawah, bahu, dan lengan kiri. Angina disebabkan karena ketidakseimbangan antara aliran darah koroner dengan kebutuhan oksigen miokard yang menyebabkan iskemia. Golongan obat. Obat-obat yang digunakan sebagai anti angina meliputi yang pertama golongan nitrat, yang kedua golongan beta blocker, dan yang terakhir adalah kalsium antagonis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
ada mekanisme kerja obat. Yang pertama ada nitrat. Nitrat meningkatkan pemberian D2 dengan dilatasi arteri perikirdial tanpa mempengaruhi resistensi arteri intramiokard. Indikasinya sebagai pencegahan maupun pengobatan jantung pada angina pectoris yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner. Kontraindikasinya memiliki riwayat alergi terhadap kandungan isosorbit di nitrat. Efek sampingnya nyeri kepala terasa ringan, pusing, mual, muntah, hipertensi ortolitik, hipotensi, kelelahan, modidiasis, dan sinkop. Yang kedua ada beta blocker. Beta blocker tetap merupakan pengobatan utama karena pada sebagian besar penderita akan mengurangi keluhan angina. Kerja mengurangi denyut jantung, kontasi miokard, tekanan arterial, dan pemakaian D2. Yang ketiga ada kalsium antagonis. Kerja mengurangi beban jantung dan menghilangkan spasmik atau kerja koroner. Nifadipin dapat mengurangi frekuensi serangan anti-angina, memperkuat efek nitrat oral, dan memperbaiki toleransi ekskresi. Selanjutnya, indikasi diltiazem adalah untuk melaksanakan hipertensi, angina pectoris, dan aritma. Efek sampingnya lain edema, sakit kepala, dizziness, astenia, dan blok aritvertikular atau AV derajat 1. Yang keempat ada aritma. Aritma adalah istilah medis yang menunjukkan pada gangguan aritma jantung. Jantung adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Irama jantung yang normal dan teratur sangat penting untuk memastikan bahwa organ-organ tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang cukup. Aritma terjadi ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit jantung, kelainan elektrolit, penggunaan obat tertentu, atau bahkan stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penggolongan obat. Yang pertama, golongan pertama, obat antiaritmia golongan pertama bekerja dengan menghambat saluran natrium di sel otot jantung. Hal ini mengurangi kecepatan konduksi listrik dan memperpanjang periode refraktor. Golongan 1 dibagi menjadi 3 subkelompok, yaitu 1A, 1B, dan 1C, masing-masing dengan sifat dan efek yang sedikit berbeda. 1A memiliki kinetika menengah, 1B memiliki kinetika yang cepat, 1C memiliki kinetika yang lambat. Yang kedua ada golongan 2, obat antiaritmia golongan 2 adalah beta blocker yang bekerja dengan menghalangi reseptor beta adrenergik di jantung. Hal ini mengurangi kekuatan dan kecepatan denyut jantung. Golongan ini sering digunakan untuk mengobati aritmia yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas simpatik seperti fibrilasi atrium. Yang ketiga ada golongan 3, obat antiaritmia golongan 3 memperpanjang periode refraktor di ventrikel jantung. Mereka bekerja dengan memblokir saluran kalium yang memperlambat repolarisasi sel otot jantung. Golongan ini digunakan untuk mengobati berbagai macam aritmia, termasuk fibrilisasi ventrikel dan takikardia ventrikel. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama, blok saluran natrium. Beberapa obat antiaritmia bekerja dengan menghalangi saluran natrium di sel otot jantung. Hal ini memperlambat kecepatan konduksi listrik dan memperpanjang periode refraktor, sehingga membantu mengendalikan irama jantung yang tidak teratur. Yang kedua ada blok saluran kalium. Obat antiaritmia lain bekerja dengan memblokir saluran kalium yang memperlambat repolarisasi sel otot jantung. Ini juga memperpanjang periode refraktor, membantu mengendalikan irama jantung.
Yang ketiga ada blok beta adrenergic. Beta blocker adalah obat antiaritmia yang bekerja dengan menghalangi reseptor beta adrenergic di jantung. Hal ini mengurangi kekuatan dan kecepatan denyut jantung, membantu menstabilkan irama jantung yang tidak teratur. Yang keempat ada blok saluran kalsium. Beberapa obat antiaritmia bekerja dengan menghalangi saluran kalium yang mengontrol aliran kalsium ke dalam sel otot jantung. Ini mampu mengendalikan kekuatan dan kecepatan kontraksi jantung serta membantu mengatur irama jantung. Selanjutnya ada indikasi obat. Yang pertama ada fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium adalah jenis aritmia paling umum yang ditandai dengan detak jantung yang cepat dan tidak teratur di atrium. Obat antiaritmia dapat membantu mengatur irama jantung dan mengurangi resiko stroke. Yang kedua ada fibrilasi ventrikel. Fibrilasi ventrikel adalah jenis aritmia yang mengancam jiwa yang ditandai dengan detak jantung yang tidak teratur dan cepat di ventrikel. Obat antiaritmia dapat membantu mengalihkan irama jantung normal dan mencegah henti jantung. Yang ketiga ada tachycardia ventrikel. Tachycardia ventrikel adalah jenis aritmia yang ditandai dengan detak jantung yang cepat dan tidak teratur di ventrikel. Obat antiaritmia dapat membantu mengendalikan detak jantung yang cepat dan mencegah komplikasi serius seperti henti jantung. Dan yang terakhir ada bradikardia. Bradikardia adalah kondisi di mana jantung berdetak terlalu lambat. Obat antiaritmia dapat membantu meningkatkan kecepatan detak jantung dan memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada efek samping obat. Yang pertama ada pusing dan lemah. Efek samping umum obat antiaritma termasuk pusing, kelelahan, dan kelemahan. Ini biasanya ringan dan dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Yang kedua ada mual dan muntah. Beberapa obat antiaritmia dapat menyebabkan mual dan muntah. Ini biasanya terjadi pada awal pengobatan dan dapat diatasi dengan minum obat bersama makanan. Yang ketiga ada gangguan jantung. Dalam beberapa kasus, obat antiaritmia dapat menyebabkan masalah jantung yang serius, seperti bradikardia, takikardia, atau henti jantung. Ini adalah efek samping yang jarang terjadi tetapi penting untuk diwaspadai. Dan yang keempat ada reaksi alergi. Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap obat antiaritmia. Gejala reaksi alergi meliputi ruam, gatal, bengkak, dan sesak napas. Contoh obatnya yaitu ada yang pertama ada amiodarone. Amiodarone adalah obat antiaritmia golongan 3 yang digunakan untuk mengobati berbagai macam aritmia termasuk fibrilasi atrium, takikardia ventrikel, dan fibrilasi ventrikel. Dan yang kedua ada metoprolol. Metoprolol adalah beta bloker golongan 2 yang digunakan untuk mengobati aritmia yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas simpatik seperti fibrilasi atrium. Selanjutnya ada periferal arterial disease. Periferal arterial disease merupakan suatu kondisi di mana arteri di kaki atau lengan menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota badan. Hal ini disebabkan oleh penumpukan plak aterosklerosis di dinding arteri. Akibatnya, kaki atau lengan mungkin merasakan nyeri, mati rasa, atau kelemahan. PAD dapat terjadi pada orang dengan berbagai usia, namun lebih sering terjadi pada orang lanjut usia dan orang dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Penggolongan obatnya yang pertama ada antiplatelet. Obat ini membantu mencegah pembekuan darah dengan mencegah platelet saling menempel. Contohnya ada aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor. Yang kedua ada statin. Obat ini membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Contohnya ada atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin. Yang ketiga ada ACE inhibitor. Obat ini mampu melebarkan pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Contohnya adalah lisinopril, ramipril, dan enalapril.
Yang terakhir ada vasodilator. Obat ini membantu melebarkan pembuluh darah yang dapat membantu meningkatkan aliran darah ke kaki. Contohnya ada kilostrazol, nafritoriful, dan pentosifilin. Mekanisme kerja obatnya ada antiplatet, yaitu mencegah agregasi platelet, mencegah pembentukan trombus yang dapat menyumbat arteri. Berikutnya ada statin, mencegah pembentukan plak pada arteri. Selanjutnya ada AC inhibitor, memblokir enzim mengubah angiotensin. Ada juga vasodilator, merelaksasi otot polos di dinding pembuluh darah. Indikasi obatnya yaitu nyeri pada bagian kaki. Obat-obatan dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada kaki yang disebabkan oleh PAD. Selanjutnya ada mati rasa pada kaki. Obat-obatan dapat membantu meningkatkan aliran darah ke kaki yang dapat membantu mengurangi mati rasa pada kaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelemahan pada kaki. Obat-obat dapat membantu meningkatkan aliran darah ke kaki yang dapat membantu mengurangi kelemahan pada kaki. Efek samping rasa mual. Rasa mual, muntah, atau gangguan pencernaan. Sakit kepala, rasa sakit atau berdenyut di kepala, pusing, rasa pusing atau ringan kepala. Pendarahan. Kemungkinan mengalami pendarahan terutama jika menggunakan obat antilatelet, rasa lelah, merasa lelah atau lesu. Contoh obatnya. 1. Aspirin, obat antilatelet yang tersedia bebas. Yang kedua ada clopidogrel, obat antilapelet yang tersedia dengan resep dokter. 6. Penanganan coronari arteri di CAC atau CAD. Penyakit jantung koroner atau CAD merupakan kondisi serius yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Penggolongan obat. Yang satu ada antilaminal. Obat-obat ini membantu mengurangi nyeri dada atau angina dengan meningkatkan aliran darah ke jantung atau dengan mengurangi kebutuhan jantung akan oksigen. Contohnya nitrat, beta blocker, dan kalsium channel blocker. Yang kedua ada antikoagulan atau antiplatelet. Obat-obat ini membantu mencegah pembekuan darah dalam arteri koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung. Contohnya aspirin, polidopregel, dan warfarin. 3. Ada statin. Obat-obat ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Yang keempat ada AC inhibitor dan ARB. Obat-obat ini membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Mekanisme kerja obat atau CAD. Yang pertama ada nitrat. Pelepasan oksigen nitrat atau NO yang menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung dan mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua ada beta blocker, memblokir efek stimulasi dari hormon adrenalin dan noradrenalin pada jantung. Kalsium channel blocker, memblokir saluran kalsium dalam sel otot polos pembuluh darah. Indikasi pengguna obat-obat CAD. Yang satu ada angina. Yang kedua serangan jantung. Yang ketiga hiperkolesteroleminia. Yang keempat hipertensi. Efek samping obat-obat untuk CAD. Nitrat, efek sampingnya sakit kepala, pusing, kemerahan, hipotensi. Kalsium channel blocker, efek sampingnya hipertensi,
bradikardi, edema, parefin, konstipasi. Beta blocker, efek sampingnya bradikardia, hipotensi, kelelahan, depresi, dan gangguan tidur. Statin, efek sampingnya mitopati, gangguan hati, peningkatan kadar enzim hati. Contoh obatnya yang pertama ada nitrogliserin, yang kedua ada lisinopril. Kembali ke rekan saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.